Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita mengenai Taman Eden. Kali ini kita bicara tentang Sabat ya di Taman Eden itu. Karena ketika Tuhan sudah menciptakan ya 6 hari penciptaan itu, di hari ketujuh Tuhan beristirahat ya. Kemudian dia membentuk manusia itu taruh di Taman Eden ya. Jadi ketika manusia di Taman Eden, sebenarnya mereka dalam posisi di dalam sabatnya Elohim, sekalipun mereka masih dalam proses pembentukan awal itu ya. Nah oke lah, sekarang kita melihatlah ada sesuatu yang menarik di hari ketujuh itu ya, ketika Elohim beristirahat itu tidak ada surah kalau periksa ya di Kejadian 1 itu tidak ada ungkapan jadilah 1 dan 2 ya, nggak ada ungkapan jadilah petang dan jadilah pagi, itu nggak ada. Kalau hari pertama itu ada jadi petang jadi pagi itu. Tapi kalau hari ketujuh itu tidak ada ungkapan jadilah petang jadi pagi. Artinya perhentian Elohim, sabat Elohim itu berlaku kekal, terus menerus ya. Dan bahkan ciptaan itu diajak masuk ke dalam sabatnya Elohim. Nah, jadi sabatnya Israel itu, perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu tandanya itu kan sabat ya. Nah, itu hanya simbol atau bayangan aja ya. Yang sabat itu hari ketujuh, kalau orang Israel itu hari Sabtu ya. Nah, itu hanya simbol bayangan. Barulah Kristus datang ya, kalau 2:17 itu baru digenapi ya. Perwujudannya atau realitanya atau penggenapannya adalah Kristus dalam batin. Nah, jadi sebenarnya orang Kristen itu diajak, dipanggil ya, untuk masuk ke dalam perhentian Elohim, sabat kekalnya itu ya. Nah mari kita melihat dulu ya supaya lebih jelas ya. Ibrani pasal 4 ya, ayat yang ke-8. Saya baca ayat 8 sampai 11 kali ya. Coba. Ini saya pakai ILT ya. Sebab jika Yosua telah membuat mereka beristirahat, maka dia tidak akan berbicara tentang hari yang lain sesudah hal-hal itu. Jadi masih ditinggalkan suatu sabat perhentian bagi umat Elohim. Perhatikan, saya masih ada itu sabat perhentian bagi umat Elohim. Sebab siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, perhentian Elohim maksudnya, maka dia telah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya, sama seperti Elohim dari pekerjaan-pekerjaannya. Ayat 11. Oleh karena itu, baiklah kita bergegas untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh ke dalam contoh yang sama dari ketidaktaatan. Mari kita lihat dulu contoh Joshua ya. Bagi orang Israel ya, karena agama Yahudi itu agama simbol, agama bayangan ya, nubuat ya. Karena itulah sifat dasar perjanjian lama itu simbol, nubuat, bayangan. Nah, ini sabatnya Yahudi itu atau warisannya Yahudi juga tanah perjanjian itu semuanya simbol. Nah, ketika Yosua mimpin itu generasi kedua masuk ke dalam tanah perjanjian, warisannya ya, itu masih ada lagi, mereka belum masuk ke dalam perhentian Elohim, dalam realitanya belum. Itu masih mereka masuk dalam simbolnya ya, sabatnya, dan tidak rayakan sabatnya, dapat tanah perjanjian warisannya. Tapi masih ada lagi hari lain, dikatakan di sini hari sabat kekal, perhentian Elohim, di mana semua kita yang percaya dipanggil masuk. Orang Kristen jangan lagi merayakan sabat-sabat lah. Entah orang Asennya kadang-kadang hari Sabtu lah dia ikutin lah itu. Orang Kristen katanya hari Minggu itu sabatnya orang Kristen lah. Itu itu kan simbol aja, ibadah bentuk. Udah saya bilang kalau ibadah bentuk itu dagang itu para pemimpin itu dagang. Dia jual itu khotbahnya, dia jual itu karunia penggembalannya, dia jual itu pengetahuan teologinya, dia jual apanya. Ada yang jual minyak urapan, macam-macam dia jual. Ibadah bentuk itu ibadah yang sudah digenapi oleh Yesus. Jadi ingat aja 2:4 itu kan. Ibadah dalam roh dan realita ini sekarang kita yang sedang mau bergegas, katanya ayat 11 itu. Marilah bergegas masuk ya. Nah kita lihatlah contoh Joshua. Israel lah. Ketika Israel mau keluar dari Mesir itu, dia sebenarnya mau masuk ke tanah perjanjian itu warisannya. Warisan kita itu sebenarnya perhentian kekal Elohim. Ya. Kalau Israel warisannya tanah perjanjian itu sebenarnya simbol saja ya. Nah, sudah lihat dari perjalanan itu ada kira-kira 2 juta orang itu. Kalau ada 600.000 pasukannya,
ya tambah yang isinya anaknya ya kira-kira 2 juta itu. Yang masuk itu cuma 2 keluarga dari generasi pertama itu, keluarga Joshua dan keluarga Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian dapat warisannya itu. Yang lainnya mati di padang gurun karena tidak percaya. Ya, nggak percaya pada Tuhan ya, bahwa Tuhan akan membawa ke sana ya, akan melawan musuh-musuh mereka dan sebagainya. Nah, jadi banyak orang Kristen sekarang juga dia karena dia ibadahnya bentuk. Datang hari Minggu rutin ya, sampai manas-manasin bangku denominasi itu sampai 30 tahun, 40 tahun tuh dia nggak ngerti-ngerti. Tetap dalam ibadah bentuk, nggak sadar, nggak masuk ke dalam realita. Ya, bahwa ada ibadah dalam roh dan kebenaran, di mana ada di situ perhentian Elohim yang kekal, di mana kita diajak masuk ke dalamnya. Warisan kita sebenarnya apa sih orang Kristen itu? Bukan sorga. Ini banyak orang pikir warisan kita sorga, pergi nunjau di sana, ninggalin bumi ini, diangkat dan sebagainya, rapture. Ngawur-ngawur aja. Warisan kita itu adalah masuk ke dalam perhentian Elohim. Roh, jiwa, dan tubuh kita masuk dalam perhentian Elohim. Kalau roh kita orang percaya ya, dapatlah hidup kekal, hidup joy itu yang harus bertumbuh. Sudah mulai kita rasakan kan damai, perhentian dengan Yesus, walaupun hanya sedikit saja. Kemudian jiwa kita juga, Yesus bilang juga, datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan pada jiwamu. Kita belajar Yesus, dia lemah lembut dan rendah hati. Terus kita proses bertumbuh. Tapi tubuh kita ini juga harus masuk ke dalam perhentian Elohim. Bagaimana caranya? Ketika Tuhan Yesus datang yang biasa disebut kedua kali, disitulah tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Ini tubuh kehinaan ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Disitulah kita roh, jiwa, dan tubuh kita masuk secara sempurna ke dalam perhentian atau sabatnya Elohim. Disitulah kita menerima warisan kita. Jadi warisan kita itu glorification by faith, pemulihan oleh iman yang diuraikan Paulus di Roma pasal 8 tuh. Orang Kristen ingat tahunya cuma Roma justification by faith, pemulihan oleh iman. Udah gitu sanctification by faith, ya pengudusan oleh iman, cuma itu aja. Jadi nggak tahu bahwa masih ada satu lagi, glorification by faith, Roma pasal 8, di mana tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Disitulah kita roh, jiwa, dan tubuh kita masuk dalam perhentian kekal Elohim, dan kita beristirahat sebagaimana Elohim juga beristirahat. Bukan berarti beristirahat itu nggak kerja, jangan salah ya. Yesus bilang Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga ya. Artinya beristirahat itu dalam kondisi istirahat yang sempurna lah, begitu ya. Nah, jadi itulah warisan kita. Itulah yang harus kita bergegas, katanya dikatakan di sini, bergegas masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh. Kan contoh yang sama, orang Israel itu nggak percaya ya. Memang orang Kristen ini butuh kasih karunia lah untuk masuk dari ibadah bentuk itu masuk ke dalam ibadah realita. Itu yang butuh kasih karunia benar. Karena orang Kristen udah betah dia di sini ya. Lahirnya dia, apalagi yang lahirnya emang begitu, agamawi gitu ya. Udah siap ibadah bentuk itu penuh aturan agamawi, masuk aturan sabat itu ya. Terus dia merasa pokoknya itulah ibadah ya. Datang hari Minggu rutin, kasih persepuluhan ya. Terus harus liturgi ini, ibadah ini, di gunung ini, gunung itu, kalau perempuan Samaria tuh. Kalau itu enggak akan dia masuk ke dalam realita. Dia nggak akan masuk ke dalam perhentian Elohim yang merupakan itu warisan kita. Ya. Nah itu, makanya kayak orang Kristen itu kayak Israel juga ya. Generasi pertamanya itu, bayangkan 2 juta orang itu hanya masuk 2 keluarga. Ya, atau 600.000 orang lah kita hitungnya kalau mau pasukannya yang berhitung. Emang sedikit, minoritas yang mendapat kasih karunia untuk masuk ke dalam ibadah realita, ibadah esensi, dan masuk ke dalam sabatnya Elohim. Nah, mari sekarang saya penutup ya. Nanti semua manusia akan masuk ke dalam sabatnya Elohim ya, oleh pelayanan daripada buah sulung gereja ini ya, para pemenang ini, gereja pemenang ya. Nanti gereja pemenang yang masuk ketika Tuhan datang kedua kali itu biasa disebut, itu tampillah gereja pemenang yang masuk dalam sabat Elohim, dan mereka melayani, mengajak seluruh umat manusia masuk ke dalam sabatnya Elohim itu. Mari saya baca dulu Tahir ya, Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 4 ini ya. Dan aku mendengar suara nyanyi dari surga berkata, lihatlah tabernakel Elohim ada bersama manusia, dikatakan semua ini manusia nih. Dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Ayat 4. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi ya. Tidak akan ada juga perkabungan, rasa tangis, bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, karena hal yang pertama telah berlalu. Ingat ya, upah dosa maut ya.
Roma 6 ayat 23 itu. Dan dikatakan di sini maut tidak akan ada lagi karena maut sudah dikalahkan ya. Jadi hanya ada urut-urutannya ya, kebangkitan itu yang dapat tubuh kemuliaan itu ada urut-urutannya. Jadi nanti pada akhirnya semua manusia masuk ke dalam perhentian atau sabatnya Elohim. Karena nggak ada lagi maut. Roh jiwa tubuhnya dia nanti diganti ya. Ya mendapatkan istirahat kekal bersama dengan Elohim. Tapi ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu yang hanya masuk itu yang memang buah sulung gereja yang udah matang duluan, gereja pemenang. Tapi orang-orang Kristen yang ibadahnya ibadah bentuk nih, kerjanya rutin dari pagi sampai ada juga gitu aturan-aturan, nggak akan masuk itu. Bagaimana mau masuk? Dia hidup dalam bentuk penuh dengan perdagangan lah, banyak tipu-tipunya itu. Persepuluhan katanya. Kalau ada yang bilang kalau nggak masuk, nggak bayar persepuluhan masuk neraka katanya. Emang pendeta cinta duit ini ya, dagang aja kerjanya. Bilang tapi sukarela ya, sukarela tapi kamu nakutin kok. Nakutin umat. Kalau sukarela ya terserah aja dong, orang mau bayar mau datang enggak ya terserah. Ini tapi diancam-ancam ya. Nanti itu di pengadilan Kristus itu akan dibukakan itu semua di situ tuh ya, yang tukang-tukang tipu-tipu yang ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh ibadah bentuk ini ya. Tapi kita oleh kasih karunia Tuhan, semoga saudara saya mendapat kasih karunia untuk keluar dari ibadah bentuk, masuk ke dalam ibadah realita, dan akhirnya masuk ke dalam perhentian Elohim, sabat Elohim. Ketika kedatangan Tuhan yang biasa disebut kedua kali itu, kita roh, jiwa, dan tubuh kita masuk ke dalam perhentian Elohim. Kita dipermuliakan bersama dengan Kristus ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk beribadah secara esensi dan akhirnya dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, masuk ke dalam sabatnya Elohim. Haleluya. Amin.